banyak orang yang meragukan kehebatan orang Indonesia. Ya, padahal Masya Allah, Indonesia ini terkenal dengan kecerdasannya, kerajinannya, keuletannya. Nah, dan ada salah satu anak bangsa yang Allah Azza wa Jalla angkat kemuliaan beliau dengan menjadi, saya baca dulu nih teman-teman ya, Executive Vice President. Apakah dia bank yang nggak terkenal? Ternyata bukan. Di Saudi National Bank, bank BUMN milik Saudi Arabia. Masya Allah. Siapa dia? Sosoknya udah di samping saya. Pak Eri Rinaldi Zaidir. Ustadz Kasim, Masya Allah. Ini Ustadz yang paling top banget. Kebanggaan saya dari awal saya udah pantau. Nah, ini kan berarti jadi satu-satunya orang Indonesia menjadi eksekutif vice president Bank Nasional Arab Saudi. Alhamdulillah. Gimana tuh rasanya? Rasanya. Ini udah 16 tahun saya di bank ini. Jadi tugas saya tuh sebenarnya cuma 2. Untuk mendidik anak-anak muda Arab untuk menggantikan saya suatu saat. Dan juga memperbesar portfolio perbankannya. Nah, Masya Allah sekarang setelah 16 tahun itu banyak anak buah saya yang sudah jadi lebih hebat dibanding saya. Ada yang jadi CEO di 2 tempat yang besar-besar. Jadi rasanya saya pikir tugas saya udah selesai. Ternyata suruh didik generasi-generasi baru yang lain. Alhamdulillah masih dipekerjakan sampai sekarang. Kalau Indonesia umur 57 udah pensiun, saya masih disuruh kerja di sana. Alhamdulillah. Kita kalau mau ke Tanah Suci mungkin setahun sekali ya, paling sering mungkin. Tapi Pak Eri ini teman-teman bisa umroh setiap bulan. Karena dulu saya tinggal di Jeddah, jadi sebulan bisa 3-4 kali. Sekarang berarti kalau dikaliin 30 juta, 120 juta. Iya, tinggal tancap gas sudah nyampe Makkah. Tapi sekarang saya di Riyadh, jadi harus naik pesawat dulu. Ya, alhamdulillah udah 6-5 kali udah. Ya, menurut Om Eri apa kunci kesuksesan Om? Kalau kunci kesuksesan, saya mau kasih tahu aja. Anak muda nih, seperti Ustadz Kasih. Jadi anak muda Islam yang taat itu nggak kampungan. Kalau kita bisa punya ilmu, bisa punya keterampilan, insya Allah kita bersaing. Jadi jangan merasa minder jadi orang muslim yang taat. Orang muslim yang taat bisa keren. Kayak Ustadz, kayak saya, kayak anak saya, dua-duanya di Amerika, Masya Allah. Jadi tadi Om cerita harus punya keterampilan dan ilmu. Ya. Om, saya minta maaf nih, saya minta maaf. Ada 2 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Dan mohon maaf, ya sebagai asisten rumah tangga. Dan Om, Masya Allah, Vice President. Orang Indonesia menjadi Vice President. Apakah ketika di awal-awal karir Om di Saudi ada anggapan yang mohon maaf ya negatif kepada Om Eri selaku warga negara Indonesia? Benar. Jadi waktu saya pertama datang, saya langsung diangkat jadi head of department ya kan. Salah satu anak buah saya itu nggak terima orang Arab. Masalah dia sekarang jadi CEO ya di salah satu anak perusahaan Al-Raji. Dan dia bilang, sopir gua orang Indonesia, sekarang bos gua orang Indonesia. Ya kan? Tapi Masya Allah dengan pendekatan yang baik, dia jadi akrab, dia banyak belajar dari kita, dan dia sekarang sukses. Dia adalah salah satu CEO anak perusahaan Bank Al-Raji, yang Bank Al-Raji bank juga salah satu bank terbesar kita yang paling besar SNB di Arab Saudi, Saudi National Bank. Tapi dia adalah CEO dari anak perusahaan Al-Raji, Masya Allah. Jadi jangan minder. Kita kebetulan banyak bergaul dengan anak-anak dari para pembantu dan atau supir, karena istri saya sempat membantu ngurusin sekolah buat anak-anak pembantu dan supir. Dan sebagian besar saya bisa bilang tenaga kerja kita di Indonesia, walaupun di asal rumah tangga, bahagia kok. Masya Allah. Seneng. Jadi orang Arab itu orang yang rahmah, takut sama Allah. Ya. Kalau orang jahat mah di mana juga ada. Tapi Om pernah dengar nggak ada film God Life? God Life? Iya, jadi ini film viral ya di Netflix, ada bahwa banyak tuh ya tenaga kerja ilegal di Saudi Arabia yang nggak digaji, yang tidak mendapatkan layak. Itu Om sebagai pelaku nih yang lama di Saudi. Saya udah 16 tahun ini ngelihat semakin sedikit karena sudah pemerintah Indonesia sudah merapikan, ya, sudah merapikan untuk pengiriman tenaga kerja. Sekarang malah lebih banyak tenaga terampil termasuk perawat. Tapi kedutaan besar kita itu sangat membantu. Kalau lihat
kontennya dari Instagramnya KBRI yang akhirnya bisa dipulangkan, dibebaskan dari hukuman mati, atau bisa diurus gajinya yang nggak dibayar-bayar. Jadi alhamdulillah. Dan sekarang di Riyadh semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang S1, S2, bahkan S3 yang jadi muda dari tenaga ahli. Masya Allah. Jadi kita tuh udah nggak hanya terkenal seperti zaman saya 16 tahun yang lalu. Kenapa bos gue jadi Indonesia juga di rumah supir Indonesia? Sekarang kita udah banyak udah yang bisa bos. sejajar Om ya, akan Dan- bisa lebih. Teman-teman bukan hanya sejajar dengan warga negara Saudi, bahkan beliau adalah eksekutif Vice President, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah salli ala Sayyidina Muhammad ya. Pak Eri Rinaldi yang ingin saya tanyakan nih kan, Ya. Masya Allah, anak 2 kuliah di Amerika, pasti Ya, kan ya. mengeluarkan biaya yang enggak sedikit tuh, Ya. Masya Allah. Berarti teman-teman gaji beliau teman-teman bisa hitung ya. Jadi 2 anaknya kuliah di Amerika. Di mana Om di Amerika Jadi kuliah? anak saya udah lulus S1-nya udah lama. Jadi yang pertama sekarang sedang menyelesaikan PhD-nya di New York University. Kebetulan istrinya juga udah lulus, sekarang kerja di Los Alamos, dua-duanya PhD. Satu dari NYU, satu dari Cornell. Kalau pernah nonton film Oppenheimer yang bikin bom Hiroshima Nagasaki, istrinya jadi mantu saya itu kerja di sana sekarang, Masya Allah. Masya Allah. Suaminya sedikit lagi selesai PhD-nya di NYU. Kalau yang kedua sekarang udah lulus S2 juga, dia kerja di Intel. Jadi kalau komputer tahu kan ada Intel Inside, dia kerja di situ sebagai desainer, engineer untuk desain chip, future chip buat Intel. Jadi S1 memang biaya bapaknya, S2, S3-nya Dapat beasiswa. Termasuk saya sendiri dapat beasiswa 2 tahun dibayarin untuk kuliah jarak jauh setiap bulan ke Amerika. Jadi jangan khawatir soal biaya. Apalagi kita sekarang ada LPDP. Yang penting diterima dulu, nanti pasti banyak aja. Saya aja 50 tahun masih dibayarin kok. Jadi jangan khawatir Ustadz. Masya Allah Om, sekarang Om udah menikmati hidup ya. Alhamdulillah. Anak udah lulus kuliah, udah kerja bahkan. Sekarang apa sih Om makna hidup Om dari mohon maaf ya, Masya Allah merantau dari Indonesia ke Arab Saudi sampai Masya Allah punya aset yang begitu banyak. Masya Allah, Masya punya Allah. anak yang soleh. Apa makna hidup Om? Kesimpulan makna hidup apa sih Om? Kan kalau di Al-Quran Ustaz kan lebih tahu. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak berguna buat manusia yang lain. Cuman kan umur manusia itu pendek. Paling 60, 70, 80. Jadi sekarang bagaimana kita walaupun umurnya udah nggak ada, pahalanya jalan terus. Pulsanya jalan terus. Masya Allah. Ya kan? Sehingga pas kita udah dibangkitkan kelak, wah kok banyak nih pahalanya. Pengennya kan gitu Ustaz. Dan teman-teman beliau punya masjid ya di kampung halaman beliau di Padang, dan beliau punya klinik Baru di depan buka, masjid, baru buka. Masya Allah, yang beliau bangun buat masyarakat setempat. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Ustadz yang muda ini hebat banget, pengagumnya banyak ya. Jadi saya titip nih, bikin semangat anak muda Iya. biar bisa. Ingat nggak waktu awal-awal Ustadz Iya. bikin safaroh? Sekarang Masya Allah ya, ternyata dibukakan jalannya. Saya banyak belajar teman-teman. Berarti sayang sama mamanya nih pasti. Iya, Ya kan? Iya. Sebab siapa yang disayang sama mamanya, dipermudah sama Allah. Betul. Siapa yang menjadikan Memuliakan ibunya. menjadikan ibu ratu, rezekinya kayak para raja. Masya Masya Allah, Allah. katanya gitu Om. Dan Om Er ini Masya Allah sosok Masya yang Allah. sayang sama ibunya, sayang sama keluarga. Alhamdulillah. Ya tidak sedikit keluarga beliau umrohkan. Masya Allah. Jadi teman-teman, ketika kita sukses jangan pernah lupa, dan orang pertama yang harus kita ingat adalah keluarga. Ibu kita. Ketika ibu kita mampu berbuat baik kepada orang lain, tapi keluarga kita belum merasakan kesuksesan kita, demi Allah, Iya. Anda bukan orang baik. Betul. Orang baik adalah dia memperhatikan juga keluarga, sanak famili. Kita lihat di Quran Om, ketika Allah memerintahkan kita bayar zakat, sedekah, pasti Allah selalu mulai dengan ulul qurba. Ulul qurba yang punya kekerabatan. Betul, betul. Om betul. Er ini Masya Allah, berapa bersaudara Om? Ini yang hidup tinggal kita berempat, tapi anaknya dari abang meninggal masih ada 3. Jadi kita 5 bersaudara. Ponakannya berapa ya? Ada 12 kali semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Doain biar dapat cucu cepat. Iya, amin. Makanya teman-teman kalau pengen tahu tentang beliau, follow IG-nya. Ya, nanti kita akan spill nih beliau sebagai apa di Saudi National Bank. 16 tahun berkarir sebagai pimpinan leader di Masya Saudi Allah. National Bank.
Masya Oke, Om Heri terakhir Iya. quotes-nya apa nih quotes? Buat anak-anak muda ya. Iya. Ya tadi yang saya bilang ya, jangan pernah merasa minder atau kampungan mau jadi muslim yang taat. Jangan, karena bisa juga kok kita keren, walaupun kita taat, kita soleh, kita soleha, kita taat beribadah, dunianya juga dapat kok bisa. Ya, jadi jangan khawatir ya, jangan ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan aja gitu. Boleh sih dengan liatin, tapi kita punya peradaban itu peradaban Islam tuh jauh lebih hebat. Seandainya kita tahu ya, nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas. Bahkan waktu saya kuliah MBA di University of Virginia, itu sampai saya bilang MBA itu ujung-ujungnya jadi mari belajar Al-Quran. Karena saya bingung, itu profesor-profesor saya kok yang punya otoriti ngarang buku ini, ngarang buku itu, ujung-ujungnya tuh sudah ada di hadis, sudah ada di Al-Quran. Tapi kok saya nggak begitu memperhatikan. Setelah saya kuliah di Amerika baru terbuka. Wah, ternyata agama gua keren banget loh. Semua yang diajarin tuh udah ada. 14 abad tahun yang lalu ya. Jadi itu bukan main. Jadi sampai saya tuh nanya sama mertua waktu itu beliau masih hidup. Ini kok ujung-ujungnya sama kayak Al-Quran. Beliau bilang gini, manusia itu ciptaan Allah. Yang ngerti tentang manual bisa untuk manusia itu berhasil di dunia, tentu penciptanya. Jadi kalau orang sudah sampai ilmunya tinggi, sudah begitu researchnya dalam, dia akan menemukan kebenaran yang hakiki. Ternyata kebenaran itu adalah ajaran agama kita. Itu orang profesor bukan agama Islam, tapi bukan main. Semua yang dia sebutkan itu semua ada di hadis, di Al-Quran ada semua. Teman-teman, Masya Allah ya, pengen banyak cerita sama beliau. Nanti insya Allah kita bikin part 2-nya ketika di Tanah Suci ketemu beliau lagi ya. Nantikan ya, terus saksikan channel YouTube Kasifir, subscribe, komen, sebarin, karena demi Allah kita ingin menyebarkan kebaikan kepada siapapun yang kita kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.